back to Coffee and Conversation Season 4. Today I have a very, very, very special guest, my mom. Hi, Mom. Hi, How are you? I'm good. This is my mom. Mom, would you like to introduce yourself? My name is Mary. I'm Esther Natalia Kurniawan's mother. You don't have to say my complete name. Yeah, that's it. So, hari ini kita bakal bahas the relationship between mother and daughter. As you can tell, my mom is on the other screen. And kita bakal ngomong sedikit tentang progress development, gimana your relationship with your mom actually grows and changes over time. So I'm going to be asking my mom a couple questions today, and she's going to be very, very honest. You guys, my mom is so honest. Sometimes it's irritating. And Thank you. we're going to be answering a lot of questions, but before that, let's see if my mom actually knows me well, and we're going to get it started. Mom, are you ready to answer the questions? Yeah. Okay, Mom, let's start easy. What do you think is my favorite color? Your favorite color? I don't know. You don't know my favorite. Mom, why did you don't turn off your video? It's like recording. I think it's black. My favorite color is black. My favorite color, black is one of them, but it's not really my favorite color. Mom, I think your favorite color is red. Is your favorite color red? I think that's your favorite color. No, it's not the favorite. It's not red. Is not my favorite color. Black and white. Your favorite color is black and white? How come I never know this? We never talk about questions like this, Mom, so we don't know. Yeah. Mom, so we're going to go into the actual questions now. Tadi cuman kayak sebuah warm up question yang kita berdua udah gagal banget jawabnya. Kita nggak pernah tanya satu sama lain suka warna apa. Nah, jadi Mami kan pasti udah pernah lihat beberapa podcast aku. Jadi nama podcast itu Coffee and Conversation, percakapan dan ngopi. Tapi Mami nggak ngopi. Jadi kita bakal skip to the conversation. Jadi gimana menurut Mami kita tuh bisa Mami find in between dari Chiosi, Kosimon, dan Cimaria, dan aku sendiri. Gimana Mami bisa handle satu anak-anak dengan caranya masing-masing? Ya Mami cuman begitu aja. Pokoknya Mami apa-apa ya cuma berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana aku membimbing setiap anak-anak aku satu persatu. Karena anak-anak itu kan beda-beda. Kalau bukan hikmat dari Tuhan, gimana bisa kita tahu? Nah, Mam, ini kan bakal ada di YouTube dan ada di Instagram. Audiens aku generasi Z dan milenial. Nah, menurut Mami, pendapat Mami terhadap milenial zaman sekarang dan generasi Z? Anak-anak muda sekarang itu kan lebih modern. Tinggal semuanya cari informasi Google. Sekarang eranya kan semua era zaman semuanya zaman medsos. Semuanya orang apa-apa tuh ya caranya ya kita cari informasi di Google. Anak muda begitu kan? Itu pendapat Mami tentang milenial sekarang. Jadi kita tuh generasi gampang. Ya, anak muda sekarang bukan gampang, tapi maksudnya milenial sekarang itu lebih apa-apa dia mempunyai akses kepada banyak informasi. Nah, salah satunya ya Google, ya kan? Jadi ya anak muda sekarang tuh kebanyakan kan begitu dah. Pokoknya cari informasi dulu ke Google, kemana. Kalau baru tanya orang tua. Kadang-kadang jawaban orang tua pun kita jawab ya kadang-kadang sulit mereka terima karena mereka tuh lebih percaya kepada Google. Nah, wah, itu fakta diskusi yang sangat menarik ya, Mam. Kita mau dive in ke beberapa hal yang Mami bilang. Kenapa anak zaman sekarang lebih mempercayai Google? Nah, kira-kira ya, Mam, menurut Mami, kenapa ya itu menjadi salah satu fakta sekarang? Apakah karena Google itu lebih reliable atau karena generasinya beda dan mungkin zamannya Mami dan zaman kami juga terekspos dengan hal-hal yang berbeda. Nah, menurut Mami, kenapa kira-kira itu menjadi salah satu faktor yang ada? Ya, mungkin perbedaan zaman, tapi kenapa? Jadi menurut Mami kenapa itu menjadi masalah? Tanyalah kepada milenial kenapa begitu. Kalau kayak zaman Mami kan apa-apa kita kan orang tua ngomong apa kan kita lebih dengar percaya orang tua. Kalau anak milenial zaman sekarang kan yang dia percaya kan Google.
apa-apa kan kalau orang tua ngomong kayaknya udah ketinggalan lah, mami tuh nggak ngerti zaman, udah ketinggalan, udah kuno. Jadi anak muda sekarang kalau mami lihat lebih cenderungnya lebih percaya kepada ya medsos lah gitulah. Ya itu sebuah faktor yang sebenarnya menarik ya, makanya itu salah satu hal yang aku pengen bawa diskusi juga sama Mami. Menurut Mami, ya apakah dampak-dampak positif dari anak-anak muda sekarang lebih ke medsos mungkin? Dampak-dampak positifnya apa? Dampak positifnya apa ya? Kalau mami ngelihat sih banyak banyak negatifnya daripada positifnya dari medsos. Karena gimana ya, ini kan era terbuka kan. Semua-semua di medsos dan kita melihat milenial sekarang ini kan udah pokoknya beda deh, jauh. Cara berpikirnya sama zamannya kayak mami tuh udah bedanya benar-benar hampir 180 derajat. Sekarang apa terus nanti hak asasi manusia lah, orang tua tidak bisa mengerti anak muda, kan cenderung begitu kan. Padahal zamannya dulu mami gimana? Emang mami sama maminya mami beda umurnya berapa tahun? Kan enggak jauh juga kan. Eranya kan juga beda kan. Tapi ya itulah zamannya sekarang dan anak milenial sekarang coba aja lihat siapa sih yang nggak ketemu di mana orang yang dipegangnya handphone aja terus fokusnya udah di situ sehingga apapun kalau orang tua ngomong kadang jadi orang tua dianggap ya nggak ngerti lah kalau ngelihat coba anak-anak kecil aja nih mami ngelihat wah kalau ngomongnya udah kayak kalau jawabin orang tua udah kita kadang nggak kepikir Nah, itu kan itu Mami kan, akibat dari medsos kan. nah oke, itu agak sebuah asumsi ya, Mam. Kan nggak semua orang mungkin berpikir seperti itu. Nah, kita mau lihat dampak positifnya karena podcast ini penuh dengan hal-hal yang positif dan kita mau belajar apa yang kita bisa belajar dari sudut pandang Mami hari ini. Nah, kalau misalkan seperti itu, menurut Mami, apakah generasi Mami, generasi yang dulu tuh sudah bisa menerima perbedaan ini? Karena menurut aku kedengarannya sih belum terlalu bisa karena mungkin ya bisa dimengertikan lah ya, memang orang tua tuh berpikir yang sangat berbeda. Namun gimana caranya kita bisa ketemu di tengah? Kita berdua tuh sangat berbeda kadang di dalam cara berpikir dan it took us a long time buat cari pertengahan di cara aku ngerti Mami dan Mami ngerti aku. Jadi menurut Mami buat anak-anak lain di luar atau buat orang-orang tua milenial yang mendengarkan podcast ini, kira-kira Mam, gimana mereka bisa cari pertengahannya ya untuk reconcile relationship-nya mereka? Ya makanya sebagai orang tua ya kita mesti banyak juga berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak, jangan apa-apa itu terlalu kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu pandangnya apa terhadap orang tua itu negatif aja dulu. Jadi kalau orang tua ngomong apa kuno lah memang gini ya kan. Jadi memang harus ada saling pengertian ya. Jadi orang tua juga memang orang tua sekarang ini harus belajar juga, mesti dengerin anak-anak muda ini, mereka ngomongnya keluhannya apa, kita juga mesti dengerin, ya kan. Dan saya rasa untuk anak-anak muda sekarang juga ya harus begitu sama, semua itu kan harus gitu kan. Kita punya sudut pandangnya tuh jangan cuman satu arah gitu. Bukannya mami bilang bahwa anak-anak muda sekarang itu semuanya nggak benar, ya enggak. Memang ada bukan negatif semua, positifnya juga pasti ada lah karena mereka pasti akan jadi pengetahuannya lebih luas dengan mereka bisa mengakses begitu kan jadi dia lebih luas lah pandangannya daripada orang-orang tua kan orang tua zaman kayak mami ini kan gaptek nggak ngerti lah namanya teknologi kan kalau anak muda sekarang kan semua teknologi tapi kan bukan berarti teknologi orang tua itu nggak tahu teknologi berarti orang tua itu nggak ngerti apa-apa kan enggak karena orang tua itu punya pengalaman pasti. Ya itu aku setuju sama Mami. Dan tadi Mami juga bilang soal pengetahuannya lebih besar. Nah itu kan sedikit pegang tentang edukasi ya. Mami touch on education a little bit. Nah menurut Mami, kan Mami udah sekolahin anak banget nih ya. Udah kita beda sekolah. Ciosi, Koko, dan Cimaria, dan semuanya. Dan sekarang Mami juga udah punya cucu, mau 6, banyak banget ya Mam ya. Nah kira-kira Mam, sistem edukasi di masyarakat Indonesia atau sistem edukasi internasional. Nah, gimana menurut Mami seberapa berdampaknya itu buat anak-anak Mami? Personal yang Mami experience. Pasti dong, pendidikan itu kan penting. Kalau nggak penting buat apa sekolah, ya kan?
Ini kan penting, tapi lingkungan itu jauh lebih penting. Jadi itu semua mempengaruhi kehidupan kita. Nah, pendidikan, knowledge ya, pengetahuan itu penting. Makanya kenapa kita ke sekolah mesti pilih sekolah, kita kadang sebagai orang tua mesti pilih sekolah yang bagus, kita mesti lihat supaya mutu pendidikan yang didapatkan itu juga bagus. Karena sekarang zaman ini kan udah zaman globalisasi ya. Semua itu terbuka, orang semuanya mesti kayak orang tuh kayak bertanding ya, berlomba siapa yang lebih bagus gitu. Nah, ya makanya pendidikan itu ya pasti penting, sangat penting juga. Dan kira-kira dari sudut pandangnya Mami puaskah dengan pendidikan yang disajikan kepada anak-anaknya Mami dan gimana sudah mengimpact kita semua? Ya so far Mami lihat sih iya, oke ya pastilah, ya kan. Tapi more than that, pendidikan yang kita tidak dapat di sekolah itu adalah spiritual. Itu yang sangat penting. Dan itu yang selalu Mami tanamkan kepada anak-anak Mami. Nah, di dalam sudut pandangnya Mami ya buat anak-anak zaman sekarang, kalau kita tuh mau speak up itu tuh faktor-faktornya untuk bisa didengar orang tua tuh seperti apa ya, Mam? Dengan speak up ini tuh gimana? Nah, menurut Mami, kalau misalkan ada anak mau speak up gitu, apa faktor-faktor yang Mami bilang, oh yaudahlah ini boleh didengar lah. Nah, kira-kira gimana kita nyampeinnya gitu supaya mungkin anak-anak milenial yang lagi mendengarkan bisa belajar? Ya cara ngomongnya mesti yang baik, yang sopan. Kadang-kadang anak sekarang ini kalau ngomong kan udah nggak pakai aturan. Dia nggak mikir itu orang tua apa ngomong seenak udelnya orang bilangnya. Semaunya kalau ngomong itu nggak pakai aturan. Jadi cenderung kayak kurang sopan. Itu kan akan memancing emosi orang tua. Karena gimana? Sebagai orang tua kalau anaknya ngomong kayak gitu gimana? Udah apa nggak benar gitu. Anak itu kan mesti tahu bagaimana caranya kalau mau bicara dengan orang tua mesti tahu dong caranya. Ada aturannya, sopan santunnya. Ya itu kan pasti akhirnya kan nanti jadi orang tua nggak terima, nah udah sewot duluan. Jadi akhirnya tidak terjalin komunikasi yang baik. Cara penyampaian itu penting, ngomongnya harus penting. Coba kalau orang tua marah ke anak atau orang tuanya ngomongnya lebih tegas ke anak, boleh nggak? Boleh, dia orang tua. Tapi anak sama orang tua boleh nggak? Begitu nggak boleh. Nah, Mam, Ya ini kan? kan tadi Mami touch on a lot of topic ya. Tadi itu Mami bilang kayak kerendahan hati, sikap, menghormati yang lebih tua dan segala macam. Nah, tapi kan kita maksudnya ini kan kalau bicara secara sekuler, mungkin nggak semua orang itu mempunyai moral-moral atau sebagai orang tua kan juga memerlukan benar-benar orang tua yang sesuai gitu loh, bisa mengadaptasi dengan anaknya. Nah, kalau misalnya ya, Mam, orang tuanya merasa mereka a bit incapable. Nah, itu gimana ya? Apakah bolehkah anaknya tuh yang lebih muda, maksudnya anaknya dia, untuk mungkin mengasih pendapat gitu? Gimana caranya kita melakukannya dengan sopan, Mam? Menurut Mami? Pasti bisa. Caranya dong. Ya kan cara menyampaikannya itu ya harus dengan yang baik gitu kan. Kalau cara menyampaikannya baik pasti orang tua juga bisa terima dengan baik, ya kan. Tapi kalau cara menyampaikannya kan anak-anak ya itulah anak-anak muda kan kadang-kadang kalau ngomong ya mungkin kebiasaan dia ngomong sama di luar teman-temannya gitu, pulang juga ngomong sama orang tua juga ya kayak gitu kan nggak bisa sama kan. Pokoknya cara penyampaian itu penting. Cara kita komunikasi itu penting dong, pengaruh itu. Ya, dan kira-kira kan tadi kita udah diskusi banyak banget ya. Apakah ada salah satu advice yang Mami mau kasih buat mungkin orang-orang tua atau anak-anak muda yang lagi struggle sama relationship sama orang tuanya gitu? Satu nasihat yang Mami mau kasih di luar sana. Ke satu ya orang tua harus juga mau dengar kepada anak-anak, tapi yang terutama anak-anak itu harus namanya juga dia anak kan, orang tua kan derajatnya pasti lebih tinggi dong, namanya juga dia orang tua. Anak itu harus respect kepada orang tua dong. Kalau mau ngomong bicara dengan yang baik, pasti orang tua juga mau dengar kan. Sikapnya itu penting. Sikap waktu mau berbicara komunikasi itu ya harus penting.
Karena mami banyak ngeliat nih, anak-anak sekarang kalau diajak ngomong, orang tua belum ngomong selesai aja dia udah kabur. Kalau di ngomongin orang tua itu udah ngilang aja, udah kabur deh. Nah, itu kan nggak sopan kan? Itu akan memancing orang tua lebih emosi. Aku nggak bisa jawab Gitu. pertanyaan itu karena aku bukan orang tua. Ya, so mami ngomong sebagai pihak, mami sebagai orang tua. Yang kadang membuat kita jengkel kan begitu kan. Even kan kita melalui. Natalia kan melewatin sama mami. Seperti begitu. Kalau di ngomongin nggak seneng. Terus merasa bahwa sudahlah, susah diajak ngomong. Mending teman saya, temanku diajak ngomong lebih enak. Dia ngertiin. Nah, itu loh anak muda sekarang itu begitu. Dia lebih, temennya lebih ini daripada orang tua. Padahal kalau mau dipikir tidak ada yang lebih mikirin, yang lebih belain hidupmu selain orang tuamu. Teman ya teman, sebaik apapun temanmu dia bukan orang tuamu, dia bukan bagian dari hidup kamu kan. Nah, Iya itu nggak? Yang hari ini lu sahabat sangat dekat yang baik, besok belum tentu. Tapi ya, orang tua whatever you are, tetap kamu itu anaknya. ya, itu mungkin fortunately dinamika kita seperti itu. Mungkin kalau kepada sekuler kan mereka punya dinamika dengan orang tua mereka beda-beda. Jadi itu sedikit subjektif ya, Mam, untuk berbicara seperti itu. Jadi kita mau ngomong soal a bit yang tadi Mami bilang, dulu juga pas belum pada ngerti kita semua memilih teman dan gimana itu lebih baik. Nah, kalau misalnya begitu ya, Mam, gimana caranya sebagai orang tua atau sebagai anak itu kita bisa mengerti, oh, orang tua tuh komprominya tuh karena apa? Karena kalau bisa dibilang kan ya kita kalau kompromi tuh sangat compromising something tuh sangat itu topik yang sedikit ya sensitif lah, nggak semua orang suka dikompromi. Siapa sih yang suka dikompromi gitu loh, nggak ada. Dan kalau kita mau bicara soal kompromi nih, kira-kira cara Mami cari jalur kompromi satu-satu dari kita tuh gimana, Mam? Dan apa hal-hal yang bisa dikompromi dan tidak bisa dikompromi? Honestly, mami jujur nih ngomong. Mami itu cuma berdoa. Ini kan nanya mami kan. Doa. More than anything, mami cuma bisa datang di kaki Tuhan. Mami berdoa dan mami minta hikmat dari Tuhan. Mami minta petunjuk Tuhan, bagaimana aku harus dan mendoakan anak-anak mami. Dan I think itu Roh Kudus yang bekerja dengan pertolongan Tuhan sehingga menemukan cara komunikasi yang baik. Kenapa? Ya pada waktu Tuhan sudah pada waktu Tuhan campur tangan di dalamnya kan Tuhan bekerja di hati anak-anak mami dan juga kepada mami. Mami diberi hikmat gimana caranya mesti ngomong sama anak. Ya, dan Tuhan juga bekerja di hati anak-anak saya sehingga anak-anak saya itu bisa hatinya mau menerima, mau mendengarkan begitu. Itu doa. Wah, thank you, Mam. Udah jawab dengan jujur dan dengan precise dan dengan sedetail-detailnya. Nah, kan kita tadi udah bahas yang agak-agak berat nih, Mam. Sekarang kita mau bahas yang lebih ringan. Yang supaya penonton juga bisa ketawa, bisa ngelawak. Tadi itu udah terlalu serius. Jadi kita mau bahas yang lebih santai. Nah, kira-kira, Mam, apa earliest memory Mami sama aku yang your favorite memory of kita pas aku kecil? Waktu kecil nih kamu umurnya ya kurang lebih mau 2 tahun kali. Itu terjadi di airport loh, di airport di Singapura. Mami kaget, kamu kan digendong sama suster. Mami kaget tuh, tahu-tahu kok Natalia di mana? Digendong sama ada orang India yang gendong. Loh, sus kenapa bisa? Iya nggak taunya, tahu-tahu diambil aja katanya mau dipinjam untuk foto. Lucu. Saking kamu lucu kali kecilnya ya. Terus mami ambil sama, kenapa kamu ambil anak saya? Kok kamu ambil anak saya? Dia bilang, oh iya sorry, saya cuma pinjam foto katanya. Jangan, nggak boleh. Sekali lagi kamu yang hilang waktu di Amerika. Aduh. Kamu umur berapa itu ya, 5 tahun? Something like that, 4-5 tahun kali ya. Yang di mall, lagi di mana tuh Mami? Di Nordstrom atau di Macy's? Aku ingat Mami banget lupa. yang ini. Iya, cari kamu nggak ada. Aduh, Mami udah crazy deh, udah gila. Aduh, anak gue hilang kemana?
Aku kecil Udah nggak bisa diem ya kemana-mana. udah mami lagi bayar di kasir, tahu-tahu kamu ngilang. Coba lu bayangin aja, tadinya kamu di sebelah mami, tahu-tahu ngilang. Mami udah bingung lari sana sini nyari sambil teriak-teriak panggil nama kamu, tahu-tahu dengar suaramu nangis. Mami panggil kamu nangis, mami cari suaranya di mana, tahu-tahu kamu udah digendong sama bule. Yang pertama India, yang kedua Iya, kalau enggak waduh kamu dibawa sama bule jadi anaknya bule. bule bilang apa, Mam? Mami diomelin sama si bule, dia bilang gimana anaknya katanya nggak dijaga. Itu lucu Iya, dia banget. bilang anaknya kok nggak dijaga, diliatin. Oh, mami lagi bayar di kasir, coba. Kamu tadinya di sebelah mami, nggak tahu gimana bisa tahu udah kemana-mana. Lucu banget. Itu lucu sih. Mam, just to close up, wrap up, itu kan cita-cita udah lama banget, memory yang lama banget nih. Nah, kira-kira nih, Mam, ke depannya, ini kan kita baru halfway, hidup aku masih pertengahan jalan halfway. Aku pengen tanya, banyak banget orang yang tanya aku ini soal gimana orang tua tuh bisa agree dengan karir anaknya. Nah, menurut Mami nih, aku udah dengar sedikit sih. Kan aku suka bilang Mami, aku tuh pengen banget tulis cerita sendiri. Itu the exact same line yang aku bilang Mami whenever kita telepon. Nah, menurut Mami gimana orang tua tuh bisa menjadi support buat anaknya di dalam karir? Misalnya kalau dia nggak agree gitu ya, Mam. Gimana Mami tuh bisa lihat lah kayak aku gitu, apa yang bikin Mami tuh bisa bilang, oh yaudah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa dia explore media mungkin, kayak seperti aku gitu. Gimana Mami bisa akhirnya kayak mengizinkan buat aku explore ke sini? Begini ya, setiap orang tua punya reason sendiri, punya cara pandang sendiri. Tapi kalau mami selalu dari bukan cuma Natalia, dari Cici, Koko semuanya, mami tidak pernah memaksakan satu major buat anak-anak mami. Selalu mami serahkan kembali kepada anak-anak major apa yang dia mau biar dia putuskan sendiri. Karena menurut mami anak-anak itu lebih tahu dirinya kan. Dia senangnya di mana. Seperti misalnya anak itu senangnya seni. Kita nggak mau kita mau terus dia ke akademik kan nggak bisa. Akhirnya apa nanti pada misalnya karena kita paksain karena mami banyak ngeliat juga anak yang dipaksain orang tuanya misalnya dia nggak kepengen jadi dokter, orang tuanya mau dia jadi dokter. Once dia jadi dokter juga nggak bisa pasti nggak maksimal karena bukan di situ jiwanya kan. Jadi kalau menurut mami, yang terbaik itu yang sesuai dengan jiwa anak itu. Dia senangnya di mana, biarkanlah dia masuk jurusan yang dia suka. Karena kalau yang kita suka itu pasti akan jadi lebih baik. Karena memang itu yang kamu suka kan. Kamu sukanya misalnya media, ya udah, mami mau suruh kamu bikin masuk ke perhotelan yang kue atau apa segala, kan nggak bisa. Jiwa kamu nggak di situ. Bukan nggak bisa, kalau dipaksa mungkin bisa, tapi nggak akan maksimal kan. Karena bukan di situ jiwanya gitu loh. Jadi kalau menurut mami, bukan ya ini kan setiap orang punya cara pandang berbeda ya, sudut pandangnya beda. Kalau menurut mami selalu saya anak-anak dia senangnya mau di mana gitu. Kayak Cimia dulu memang dia senangnya di seni, dia kan orangnya senangnya di seni, dia maunya ke desain. Misalnya. Terus papi nggak mau, papi maunya apaan itu sekolah desain. Ya kan, maunya kan disuruh akademik lah, ekonomi lah, paling enggak lah, bisnis lah atau apa. Tapi kan memang dia jiwanya nggak di situ. Cimi yang ngikutin dia ngambil sampai di apa ya diploma ya bisnis. Terus abis itu dia bilang boleh nggak terusnya saya ambil ke desain. Ya papi bilang buat apa enggak, mami bilang udah biarkan. Karena jiwanya di situ biaran aja di sana. Ya gitu. Jadi kita harus orang tua harus peka ngelihat anak itu punya jiwanya kemana, biarin aja supaya dia berkembang jadi lebih bagus. Nggak usah dipaksain sesuatu hal yang dia tidak suka selama itu adalah hal yang positif juga, kecuali hal yang tidak baik, yang tidak benar ya itu salah kan gitu loh. Gitu menurut mami, tapi ya nggak tahu setiap orang kan beda-beda. Iya benar. Amannya harusnya jawabnya gitu, Mam. Amannya begitu supaya yang denger juga mempunyai pendapat sendiri. Nah, Ya, kira-kira setiap orang kan punya pendapat lain-lain gitu kan. Ada juga orang, oh nggak bisa dong anak-anak gitu kan.
Mami kan punya banyak teman dan mereka punya cara berpikir kan beda-beda. Nggak bisa, anak-anak itu harus kita yang tunjukin. Nah, itu dia kan, itu terserah. Tapi kalau mami, ini kan ngomong mami. Kalau mami kan orangnya sebenarnya saya lebih terbuka, tapi ya mungkin lebih moderat lah sedikit ya. Artinya selalu saya enggak ada orang tua yang nuntut anaknya gila mesti juara, nggak bisa nggak juara, nilainya nggak boleh jelek, ya kan? Sementara kalau mami, I think itu bukan sesuatu yang penting. Ada orang bilang itu penting. Kalau buat mami sih enggak juga ya. Karena kesuksesan itu bukan dilihat daripada dia dapat juara 1 atau apa gitu. Kesuksesan kita itu tentu tidak lepas daripada usaha, kegigihan kita, dan lebih daripada itu ya Tuhan. Karena keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Betul, itu wah hari ini kita udah ngobrol banyak banget dan deep banget, Mam. Nah kira-kira buat tutup nih, Mam, satu phrase yang Mami live by, yang Mami mau share ke semua orang. Kalau Mami ya slogannya ya Janisi. Dalam segala hal itu dijalani aja. Jalani, nikmati, syukuri. Artinya apa? Di dalam hidup kita ini kan pasti semua juga pasti ada masalah, ada problem, ada kesulitan, ada benturan, ya kan? Apapun itu jalani aja, dinikmati, disyukuri. Kalau kita mensyukuri, jadi itu nggak jadi berat gitu, jadi lebih enteng. Kita hari ini udah diajarin gimana caranya biar nggak banyak beban. Mam, thank you banget Mami udah mau masuk podcast ya. Kemarin susah banget minta Mami. This is the hardest guest I have to invite, my own mother. Soalnya waktu itu kita belum tahu kira-kira topik apa yang suitable buat di-discuss. Tapi akhirnya kita finally do it today. And are there anything else you would like to say, Mom, before I close the podcast? Ya, semoga podcast ini bisa memberkati banyak orang. Amin. Podcast ini bisa menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nggak usah terlalu panjang, nggak apa-apa, Mam. Ya udah begitu aja. Oke, thank you, Mam. Keren. Udah, berarti aku menjalanin karir media udah dapet izin ibu belum ini? Kita kasih tahu satu dunia. Boleh. Tuh, soalnya katanya surga kan letaknya di bawah kaki ibu. Jadi kita dapat konfirmasi buat karir mediaku di podcast Coffee and Conversation hari ini. Kalau panggilanmu di situ, jiwamu di situ, go ahead. Wah, hebat. Thank you, Mam. Kerjakan apa yang kau cintai, yang kau sukai. Gitu. Thank you banget buat dengerin and tunein ceritaku sama Mami, buat Mama. Dan kita semua, I hope that semua orang bisa belajar dari percakapan kita dan mendapatkan beberapa insight juga. Semoga berguna dan juga bisa diterapkan di sehari-hari. And I'll see you guys next time. It's a little thing.